Di sebuah desa kumuh yang terlupakan, di antara bangunan tua dan jalanan berdebu, hiduplah sepasang kekasih yang saling mencintai bernama Satria dan Zahwa. Mereka tumbuh di tengah kemiskinan, menjalani hidup dari usahanya sebagai tukang sol sepatu dan buruh cuci pakaian. Zahwa adalah seorang gadis yatim piatu, dia hanya tinggal bersama kakeknya yang sudah renta. Sejak kecil, Satria dan Zahwa selalu bersama. Mereka berbagi mimpi untuk keluar dari desa ini, untuk memiliki hidup yang lebih baik. Suatu senja, di bawah pohon delima yang menjadi tempat mereka melepas penat, Satria menggenggam tangan Zahwa. "Aku ingin menikahimu, Zahwa, aku ingin kita bersama selamanya." Zahwa menatapnya dengan mata yang berbinar, sambil menganggukkan kepalanya. "Iya, aku mau, Satria." Tapi Satria meminta izin untuk pergi merantau ke kota besar untuk mewujudkan impian mereka. "Kalau begitu pergilah, dan kembalilah untukku, Satria," ucap Zahwa. Satria pun pergi merantau ke kota besar. Ia berjanji akan kembali membawa cukup uang untuk menikahi Zahwa dan membawanya keluar dari desa kumuh ini. Zahwa mengantar kepergian Satria dengan senyum yang dipaksakan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang tak ingin ia katakan. 5 tahun berlalu, Satria akhirnya kembali. Dengan kerja kerasnya, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membangun kehidupan baru bersama Zahwa. Tapi ketika ia sampai di desanya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Rumah Zahwa tampak sepi, dan Satria mencoba bertanya kepada tetangga namun tidak ada satupun yang berani menjawab, yang ia terima hanyalah tatapan iba. Hingga seorang lelaki tua menghampirinya dengan mata penuh iba. "Satria, kau sudah kembali." Ternyata itu adalah kakeknya Zahwa. "Di mana Zahwa, kek? Aku ingin menemuinya," ucap Satria. Lelaki tua itu menatapnya dengan duka yang dalam. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Zahwa, sudah tiada, nak." Dunia seakan runtuh di sekeliling Satria. Dadanya terasa hancur, tangannya gemetar. "Tidak, kau pasti berbohong, kek." Ia berlari tanpa arah, mencari Zahwa seolah gadis itu masih ada. Tapi semua berhenti ketika ia melihat sebuah makam sederhana di bawah pohon delima tempat di mana mereka terakhir kali bertemu. Lututnya melemah. Ia jatuh berlutut, tangannya gemetar menyentuh nisan yang dingin. Kenapa kau pergi sebelum aku kembali, Zahwa?" Tangisnya pecah. Kakek Zahwa pun akhirnya bercerita. Bagaimana Zahwa menunggunya setiap hari di depan rumah, menatap jalan berharap Satria segera kembali. Satria pasti datang, dia berjanji akan kembali. Namun, takdir berkata lain, penyakit yang dideritanya selama ini membuat kondisi tubuhnya memburuk. Akhirnya Zahwa mengembuskan napas terakhirnya dengan nama Satria di bibirnya, sebelum sempat melihat lelaki yang paling ia cintai kembali. Satria menggenggam tanah di depan makam itu. "Zahwa, kau bohong, kau bilang akan menungguku." Ia menjerit, suaranya lirih. Sejak saat itu, ia tak lagi peduli pada dunia. Setiap hari, ia duduk di samping makam Zahwa, berbicara seolah gadis itu masih ada di sana. "Aku sudah pulang, Zahwa, aku sudah membawa semuanya, tapi apa gunanya semua ini tanpa dirimu?"